Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat datang di Nightmare Side. Pengalaman yang akan kamu dengarkan malam hari ini adalah tentang pengalaman seorang insan muda ketika dia tersesat atau mungkin bisa dibilang salah jalan. Banyak di antara kamu juga yang pernah mengalami hal ini. Ketika datang ke satu tempat yang baru, terus tiba-tiba tidak tahu arah dan tujuan, dan sampai akhirnya nyasar, salah jalan. Nah, bagaimana pengalaman dan ceritanya kita akan dengarkan malam hari ini. Dan jika kamu juga punya pengalaman yang ingin dibacakan di Nightmare Side, kau bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Dina, seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Staycation mungkin jadi satu hobi baruku sebelum masa pandemi hadir. Berlibur sambil menginap bersama teman-teman, menuju tempat hiburan untuk sekedar melepas penat. Hampir aku lakukan setiap bulannya. Tapi aku tidak pernah menyangka kalau ternyata tidak semuanya itu menyenangkan. Sampailah pada hari itu, seperti biasa aku dan sahabatku Nadia, Daya dan Jihan merencanakan untuk refreshing. Kami sudah membuat jadwal untuk pergi ke Jakarta, ke sebuah tempat rekreasi yang ada di sana. Namun bedanya, jika biasanya kita menginap, namun kali ini karena ada satu dan lain hal, kami memutuskan untuk hanya bermain saja. Dan setelah itu langsung kembali ke Bandung. Singkat cerita, kami pun bersenang-senang dengan wahana yang ada di sana. Hampir semua wahana kita kunjungi. Setelah bersenang-senang, tak terasa ternyata langit pun gelap. Sekitar jam 10 malam, setelah selesai makan malam, kami pun langsung berangkat pulang ke Bandung dengan mobil. Di mobil itu, kami hanya berempat. Aku duduk di depan, Jihan yang menyetir mobil, sementara Nadia dan Daya duduk di belakang. Mataku sudah berat karena cukup lelah setelah naik banyak wahana tadi. Namun, Jihan tidak mengizinkanku tidur. Dia memintaku untuk terus menemaninya mengobrol saat perjalanan. Berbeda dengan Nadia dan Daya, yang kulihat mereka sudah mulai tertidur di belakang. Melihat jalanan menuju Bandung agak padat, untuk menghindari macet, aku pun mengambil ide untuk mengambil jalan pintas saja. Tidak lewat tol, melainkan melewati jalan biasa. Karena sudah hampir 1 jam lebih kami masih terjebak di tol. Setelah menemukan pintu tol, kami pun keluar dari tol dan terus melaju melewati jalur biasa dengan bantuan maps di handphoneku.
Obrolan kecil pun terjadi selama perjalanan antara aku dan Jihan, membuat suasana yang tadinya dingin menjadi hangat. Sampai setelah cukup jauh berjalan, Jihan menghentikan mobil di sebuah pom bensin karena ingin buang air kecil. Ia pun lalu turun. Aku tidak begitu hafal persis di mana kita berhenti. Namun, jika melihat di map sih, tinggal 1 jam lagi kita akan sampai Bandung. Tak lama, Jihan pun kembali masuk ke dalam mobil. Dan kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 12:30 malam. Jalanan pun terlihat sudah sepi. Jihan masih terus mengemudikan mobil sambil mengikuti arah maps. Hingga mobil pun masuk ke sebuah jalan yang kiri kanannya gelap. Hampir tak ada mobil lain yang melewati jalan itu. Rasa kantuk pun tiba-tiba saja menghilang. Kami berdua sama-sama memperhatikan jalan. Kulihat Nadia dan Daya tertidur sangat lelap di belakang. Sampai bentar Ji, sinyalnya tiba-tiba ngilang nih. Bener gak sih lewat sini? Takut nyasar deh. Kulihat sinyal di HP-ku tiba-tiba saja mati. Kami masih melewati jalan yang kiri kanannya gelap ini. Jihan mencoba menerawang kiri kanan jalan. Siapa tahu ada pelang petunjuk jalan. Namun hasilnya nihil. Tidak ada petunjuk sama sekali. Hanya jalanan sepi dan pohon-pohon rindang saja. Namun jika dilihat dari map sih memang jalan sini dan tinggal lurus saja. Tapi emang gak ada jalan lain sih. Ya udah, lurus terus aja deh. Siapa tahu di depan nanti ada sinyal lagi nih handphone, ucapku. Sampai tiba-tiba saja Jihan ngerem mendadak karena kami tiba-tiba bertemu dengan jalan yang bercabang. Kami pun semakin kebingungan karena takutnya salah mengambil jalan. Rasa panik pun mulai muncul dan astaga! Entah dari mana tiba-tiba saja aku dikagetkan karena ada seorang wanita yang tiba-tiba saja berjalan di sebelah kiri mobil kami. Seorang wanita cukup tua. Sepertinya dia warga di sekitar sini. Inisiatif, aku pun langsung membuka kaca jendela dan langsung bertanya. Ibu, mau tanya, kalau mau ke Bandung bener lewat sini? Ibu itu hanya tersenyum, lalu menunjuk jalan ke sebelah kanan. Oh, gitu ya. Makasih ya, Bu. Lalu, ibu itu lanjut berjalan ke arah jalan sebelah kiri. Entah kenapa, aku tidak merasa yakin. Jihan pun langsung menjalankan mobil dan melewati jalan sebelah kanan.
mobil pun terus melaju. Namun, ketika kami melewati jalan itu, jalan pun semakin mengecil. Kini hanya bisa satu mobil saja. Dan di sekelilingnya malah seperti hutan. Jihan bertanya meyakinkan lagi. Apa benar ini jalannya? Aku pun dengan ragu menjawab. Aku mencoba lihat kembali ke maps dan sinyal di HP ku masih saja mati. Kulihat jam menunjukkan hampir jam 2 pagi. Mobil terus melaju. Pelan sampai kami merasakan seperti menabrak sesuatu dan membuat mobil kami berhenti. Jihan pun menyuruhku untuk memeriksa keluar. Takutnya ada batu yang mengganjal atau apa. Aku pun keluar dari mobil. Kulihat di luar sangatlah gelap. Hanya pohon-pohon rindang saja. Ditambah udara dingin yang membuat bulu kuduku seketika merinding. Perlahan aku mulai melangkahkan kakiku ke depan mobil. Dan ketika kulihat, astaga! Apa itu? Kulihat di depan mobil kami seperti ada kain putih panjang yang membungkus sesuatu. Awalnya aku mengira itu hanyalah kain spanduk biasa yang tergeletak di pinggir jalan. Namun setelah aku perhatikan lagi, tak lama kain putih itu pun sedikit demi sedikit bergerak-gerak dan astaga! Muncul sesosok wajah dari balik kain itu. Wajah seorang wanita dengan bibir yang sobek dan menganga. Ternyata itu pocong. Ya, itu sosok pocong yang sedang tergeletak tepat di depan mobil kami. Aku langsung berlari masuk menuju mobil dan langsung menyuruh Jihan untuk segera pergi. Aku hanya bisa menangis. Lihat mukaku yang panik, Jihan pun segera melajukan mobil secepat mungkin. Melaju mengikuti jalan entah kemana. Sampai tiba-tiba saja kami merasa mobil kami seperti melindas sesuatu. Nadia dan Daya yang terbangun mendengar teriakanku langsung menenangkanku yang menangis. Hingga terlihatlah sebuah pelang petunjuk jalan. Dan suasana pun mendadak ramai. Kami pun segera berhenti di sebuah supermarket 24 jam. Kami istirahat sebentar dan aku pun menceritakan apa yang aku lihat tadi. Kami semua pun hanya bisa terdiam, saling memandang satu sama lain, dan memutuskan untuk menunggu sampai matahari terbit untuk melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Semenjak kejadian itu, aku benar-benar trauma.
Dan sosok yang kulihat itu masih terbayang sampai sekarang.